Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan didukung oleh Assalamualaikum Pak Ustadz. Duduk Pak RT. Bapak. Duduk Pak RT. Alhamdulillah sehat. Duduk. Alhamdulillah. Gimana kabar Pak RT? Alhamdulillah. Sudah makan sahur? Sudah Pak Ustadz. Tapi tadi habis ngurusin warga. Iya. Jadi begini Pak Ustadz. Pak Ustadz juga kan sebagai sesepuh juga nih Pak Ustadz. Iya. Saya tuh ditelepon sama orang tua dari teman saya. Iya. Anaknya nggak mau pulang karena orang tuanya marah-marahin dia terus. Konflik dengan orang tua, Iya. gitu. Nah menurut Pak Ustadz, Jadi minta diruqyah. kalau ruqyah itu kan kalau ada jinnya tuh Pak Ustadz. Nah ini kayaknya nggak ada jinnya nih, sudah logis aja nih. Mana tahu kadang orang tolong Pak Ustadz, ini anak ini perlu diruqyah karena jin. Pas dilihat, karena pakai celana. Oh iya, lagi di kerangkeng. Ternyata karena anaknya pakai jin. Belum jin. Jadi memang manusia ini tidak sesimpel yang kita lihat. Ada fase. Jangankan anak, suami, istri yang udah menikah puluhan tahun aja kadang banyak hal yang dia nggak paham, nggak ngerti. Karena memang pikiran manusia ini jelimet, ribet, sulit, gelap. Nah, jadi ada usia kanak-kanak, ada usia remaja, ada kemudian dewasa, ada orang tua, dan setiap fase itu dia punya khas tersendiri. Makanya psikolog juga ada khusus psikolog anak. Gitu. Jadi, nah sebetulnya kita juga mesti paham. Ada fase anak yang dia memang perlu perhatian. Dia ingin diperhatikan, dia ingin dirangkul, dia ingin diajak main, dia ingin dipuji. Dan ketika dia kelihatannya nakal, sebenarnya dia ingin respon dari kita. Tapi karena orang tua nggak ngerti, langsung dimarah, langsung akhirnya nggak ketemu. Disitulah letak clash-nya. Karena dia tidak menemukan titik yang dia cari tadi. Akhirnya menumpuk, menjadi perlawanan. Akhirnya karena orang tua bingung sendiri, dimarahi, dipukul, kok nggak berubah. Akhirnya ujung-ujungnya pergi ke psikolog, psikiater. Oh ternyata anak bapak ini nggak menemukan yang dia cari. Dia ingin pujian, dia ingin sanjungan, dia ingin perhatian. Salah obat. Orang sakit perut dikasih obat sakit kepala. Nggak ketemu. Jadi perlunya kita mengenal komunikasi. Kalau ke istri, karena dewasa, ke suami, ini komunikasinya mungkin lancar. Tapi usia anak-anak ini, dia tidak semua orang bisa memvisualisasikan pikirannya. Nggak semua orang bisa membahasakan apa yang dia rasakan. Dan kita ketemu itu pada dua jenis manusia. Pertama, anak-anak. Yang kedua, orang tua. Orang tua juga kalau udah sampai usia 60-70, sudah nggak sinkron lagi antara lisan dengan pikiran. Nah, maka diperlukan kesabaran, kasih sayang. Insya Allah dan Pak RT menghadapi semua jenis manusia ini. Jadi luar biasa Pak RT Gen Z ini bisa. Juga ya Pak RT. Makanya Pak RT. Kalau dari saya kan sebagai anak muda nih Pak, Iya. yang masih punya orang tua lah. Kami muda juga Pak RT. Berjiwa muda Pak. Usia ini kan bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Pak. Masalah rasa ya Pak. Tapi misal di umur saya nih Pak, karena dia ini konfliknya karena dia umur 20 tahun. Iya. Tapi dituntut untuk kerja gitu. Akhirnya dimarah-marahin lah sama orang tua. Ya. Jadi menurut Pak Ustadz, siapa nih kira-kira yang salah? Seorang jamaah datang ke saya. Dia bilang anak saya, ya hampir-hampir seusia ini. Anak saya nggak mau kuliah. Saya sudah marah, dia nggak peduli. Saya bilang besok habis sholat Jumat, kita ketemu di samping masjid ada rumah makan. Ketemu, anaknya ikut, saya tanya. Kamu pilihan dua. Kalau kamu mau kuliah, saya antar. Mau ke Malaysia, mau ke Mesir, mau kemana, saya akan antar masukkan kuliah. Kalau nggak mau kuliah, mau nikah, saya nikahkan. Tunjukkan perempuannya. Mana orangnya, kami pinang.
Kuliah atau nikah. Atau kalau kamu mau kerja, ngurus kelapa sawit, ada tambang, mana yang mau kamu urus? Akhirnya dia senyum, kuliah aja Pak Ustadz. Kuliahnya di mana? Mau kuliah kemana? Ya nggak usah jauh-jauh, di sini ada politeknik aja Pak Ustadz. Terus saya tanya bapaknya, nih mau dia? Itulah Pak Ustadz, kemarin saya capek enggak. Jadi sebenarnya komunikasi. Pendekatan ya. Pendekatan. Nggak tahu apa dia yang jawab itu karena takut sama saya, Allah. Pak Ustadz, kalau misalnya kita sebagai orang tua dengan cara mendidik kan kita berbeda-beda ya terhadap anak kita sendiri. Nah, ini misalnya ada orang tua yang terpaksa harus menggunakan kekerasan kepada anaknya dengan cara yang terlalu keras lah itu. Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Sebetulnya ibarat main layang-layang dengan dua tali. Keahlian seni memainkan tali yang pertama ini adalah punishment, hukuman. Tali yang kedua adalah reward, hadiah. Dan kita selalu gunakan itu. Nanti kalau kamu lulus, papa bawa jalan-jalan. Nanti kalau ini hadiahnya ini. Berarti kita sedang mainkan reward, hadiah. Tapi ada saatnya kita dengan suara tinggi, jangan macam-macam. Awas nanti. Nah gitu, jadi sedang bermain di dua ini. Dan ini dasarnya di mana? Ajaran Islam. Betul. Muru auladakum bisolah, suruh anak kamu salat, wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun, wadribuhum fil asyrah. Jelas-jelas Nabi mengatakan, pukullah ketika umur 10 tahun. Tapi tentu saja yang sesuai dengan usianya, tidak berbekas, tidak pada alat vital, tidak pada wajah, tidak mencederai, hanya memberikan efek jera. Karena memang sifat manusia ini dua. Dan Allah pun mendidik kita juga begitu. Alladzina amanu wa amilus solihati, orang yang beriman beramal soleh, ulaika ashabul jannah, surga, reward. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, orang yang ingkar mendustakan ayat kami, ulaika ashabun nar, punishment. Dan di perusahaan pun sebenarnya ada punishment, walaupun tidak dengan kekerasan. Yang terlambat, yang ini potong gaji, potong uang kesra, potong transportasi, potong. Itu sebenarnya punishment. Nah, jadi seni memainkan ini, maka ada parenting, Islamic parenting. Ini semua adalah karena kita tidak memahami dunia mereka. Memang kita pernah melewati itu, tapi kadang kita kan lupa. Dan zaman kita nggak sama dengan zaman ayah kita dulu mendidik kita. Jadi kalau kita pahami ini dengan baik, di samping itu ikhtiar, usaha. Tapi ada lagi yang lebih hebat, ad-du'a silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Nggak semua masalah selesai dengan marah-marah. Kalau marah-marah selesai, ya udah kita buat aja hari marah-marah nasional. Selesai masalah. Nggak selesai. Ya, kadang-kadang Pak Ustadz kalau ngadepin anak itu kalau diminta sholat tar. Jawabnya tar. Iya, Pak. Tarso. Tapi kita kan maunya ya udah tepat waktu gitu, apa susahnya gitu kita. Ya udah begitu kita ngomong ya dilaksanain gitu. Jangan tar. Mereka ini melihat keteladanan. Kita tidak bisa menyuruh sholat, tapi dia menggiring, mengajak, menarik tangannya, mencontohkan. Tapi perlu kita pahami, di rumah dia anak kita, tapi begitu dia keluar, dia ada pergaulan, dia ada pertemanan. Kalau lingkungan, zaman dulu hanya dua lingkungannya, rumah dengan tetangga, tetangganya teman-teman kita juga. Satu circle dengan kita, sahabat kita. Sekarang luas. Ada rumah, ada luar, ada lagi pertemanan alam goib. Dia punya friend di Instagram, dia punya grup, yang grup-grupnya ini unik-unik. Ketika tertangkap baru ketahuan ternyata ada grup pecandu narkoba, ada grup-grup yang tidak layak disebutkan. Jadi memang orang tua zaman sekarang perlu super hiper protect terhadap anak kalau mau selamat dunia akhirat. Jadi memang kita mesti sering konsultasi, duduk bersama seperti ini, dihadiri oleh Pak RT, tokoh masyarakat, Pak Lalu ada kesempatan, Pak Amri dan bapak-bapak. Mudah-mudahan dengan kebersamaan ini, tukar pikiran kita sharing, sehingga objek kita anak ini bisa terselamatkan.